Malam itu, hujan turun deras. Andi baru saja pindah ke sebuah rumah sewa sederhana di pinggiran kota. Rumah itu terletak di ujung gang, tampak tua, dengan cat dinding yang sudah mengelupas, serta jendela kayu yang berderit ketika angin bertiup kencang. Pemilik rumah hanya berkata singkat, "Kalau ada suara aneh di malam hari, abaikan saja. Jangan pernah buka pintu belakang." Awalnya, Andi mengira itu hanya candaan atau sekadar mitos untuk menakut-nakuti penyewa baru. Namun, sejak malam pertama, ia mulai merasakan keanehan. Ketika ia hendak tidur, terdengar suara ketukan pelan dari lorong panjang yang menghubungkan kamar ke pintu belakang. Tok, tok, tok. Andi mengira itu tikus, tapi suara itu terus berulang, semakin keras, seolah-olah ada seseorang yang berjalan di lorong. Pukul 1.30 dini hari, suara langkah kaki itu terdengar jelas. Perlahan, semakin dekat, lalu berhenti tepat di depan pintu kamarnya. Andi menahan napas. Bayangan kaki hitam terlihat samar dari celah bawah pintu. Tapi begitu ia memberanikan diri untuk membuka, lorong itu kosong. Malam berikutnya, gangguan semakin parah. Piring di dapur berjatuhan sendiri, pintu lemari terbuka tanpa sebab, bahkan cermin di kamar mandi tiba-tiba berembun dan ada tulisan samar seperti jari yang menggores keluar. Andi mencoba bertahan, hingga malam ketiga. Malam itu hujan deras disertai petir. Lampu rumah padam, hanya lorong panjang menuju pintu belakang yang tampak remang, diterangi cahaya bulan yang menembus celah genting. Tiba-tiba, terdengar suara perempuan menangis lirih dari arah lorong. Semakin lama semakin dekat, suaranya parau, penuh kesakitan. Dengan tubuh gemetar, Andi menyalakan senter ponsel. Di ujung lorong, ia melihat sosok perempuan berambut panjang basah kuyup, kepalanya menunduk, bajunya lusuh penuh lumpur. Sosok itu berjalan perlahan ke arahnya, menyeret kakinya yang berlumuran darah. Andi berlari masuk ke kamar, mengunci pintu. Namun, suara ketukan keras menggema di dinding kamarnya, seolah-olah sosok itu sudah mengelilingi rumah, mencari celah masuk. Saat ketukan berhenti, Andi mencoba mengintip lewat jendela. Ia melihat pintu belakang terbuka, meskipun sebelumnya ia pastikan terkunci rapat. Dari pintu itu, lorong panjang tampak lebih gelap dari biasanya, seakan menjadi mulut hitam yang menelan cahaya. Tiba-tiba, suara berat terdengar dari arah pintu. "Kamu sudah melihatku, sekarang kamu tidak bisa keluar." Andi menjerit, dan setelah malam itu, ia menghilang tanpa jejak. Saat pemilik rumah datang keesokan paginya, rumah itu kosong. Tapi anehnya, di dinding lorong panjang, terdapat coretan tangan yang memanjang, seperti bekas cakaran yang baru saja dibuat. Rumah itu kembali kosong, menunggu penyewa baru. Setelah menghilangnya Andi, rumah itu kembali kosong. Pemilik rumah sengaja tidak menaruh iklan penyewaan selama berbulan-bulan. Namun, pada suatu hari, seorang mahasiswi bernama Rina tertarik menyewa rumah itu. Ia tidak tahu kisah sebelumnya, hanya melihat harga sewanya yang murah dan lokasinya dekat kampus. Malam pertama, Rina merasa rumah itu biasa saja. Hanya saja lorong panjang menuju pintu belakang selalu membuat bulu kuduknya meremang. Lorong itu terasa lebih dingin, meskipun seluruh rumah panas dan pengap. Sekitar pukul 12 malam, Rina mendengar suara berisik dari dapur. Ketika dicek, ia melihat lemari dapur terbuka lebar, dan piring-piring di dalamnya tersusun rapi, tetapi semuanya menghadap terbalik. Rina menutupnya kembali, mencoba tidak memikirkan apa-apa. Namun, kejadian aneh mulai berlanjut. Jam dinding sering berhenti tepat di pukul 1.30. Air di kamar mandi berubah keruh, seperti bercampur lumpur. Dan setiap malam, lorong itu terdengar ada yang berjalan, meski kosong. Malam ketiga, Rina bermimpi buruk. Dalam mimpinya, ia melihat seorang pria berteriak-teriak minta tolong di dalam lorong, lalu sosok perempuan berambut panjang menariknya ke pintu belakang. Saat pria itu diseret, wajahnya penuh luka, dan matanya seakan menatap langsung ke arah Rina. Ketika terbangun, ia mendapati cakar-cakar panjang di dinding dekat kamarnya, persis seperti yang ada dalam mimpi. Merasa ketakutan, Rina menemui pemilik rumah keesokan harinya. Awalnya pria tua itu enggan bicara, tetapi akhirnya ia membuka suara. Rumah ini, dulu milik seorang perempuan. Ia tinggal bersama anaknya, suaminya seorang pemabuk yang sering menyiksa mereka. Suatu malam, sang suami pulang dalam keadaan mabuk, dan terjadi pertengkaran hebat di lorong belakang. Perempuan itu diseret, dipukul,
lalu dibunuh di sana, tubuhnya dikubur di tanah dekat pintu belakang. Anaknya yang masih kecil juga ikut menghilang, tak pernah ditemukan. Sejak saat itu, siapapun yang tinggal di sini akan diganggu. Rina terdiam, wajahnya pucat. Ia ingin pindah, tapi kontrak rumah sudah dibayar untuk setahun penuh. Malam berikutnya, Rina memutuskan menyalakan kamera ponsel dan meletakkannya menghadap lorong. Ia ingin membuktikan apakah benar ada sesuatu. Pukul 1.30, terdengar suara langkah pelan. Dari rekaman ponsel, terlihat sosok bayangan hitam tinggi berdiri di ujung lorong. Perlahan sosok itu semakin dekat, dan tiba-tiba layar ponselnya mati. Lampu rumah padam, suara ketukan dari dinding terdengar dari semua arah. Tangisan perempuan, tawa anak kecil, dan suara erangan bercampur jadi satu. Pintu kamar Rina bergetar hebat, seperti ada yang mencoba menerobos masuk. Dengan gemetar, ia meraih kunci rumah dan mencoba kabur lewat pintu depan. Tetapi saat dibuka, yang terlihat bukan halaman rumah, melainkan lorong yang sama, panjang, gelap, tanpa ujung. Rina berlari, menjerit, tapi setiap langkah justru membuatnya kembali ke tempat semula. Dari ujung lorong, sosok perempuan berambut panjang muncul, menyeret tubuhnya yang penuh lumpur. Di sebelahnya, seorang anak kecil berjalan sambil tertawa dengan wajah pucat tanpa bola mata. Suara berat terdengar menggema, "Kamu tidak bisa keluar, lorong ini adalah rumah kami." Rina mencoba menutup mata, berharap itu hanya mimpi. Namun, ketika ia membukanya kembali, ia sudah berada di dalam gelap total, hanya ada suara napas orang lain tepat di belakang telinganya. Malam itu, Rina pun ikut menghilang, sama seperti Andi. Kini rumah itu kembali kosong. Orang-orang sekitar sering melihat jendela kamar terbuka sendiri, dan mendengar suara tangisan samar dari dalam. Pemilik rumah tidak lagi berani menyewakan, tapi rumah itu tetap berdiri, dengan lorong panjangnya yang seakan hidup, menunggu korban berikutnya. Rumah sewa itu sudah lama kosong. Warga sekitar menyebutnya rumah lorong hitam, karena siapapun yang masuk terlalu lama di dalamnya tidak pernah keluar dengan selamat. Cerita tentang hilangnya Andi dan Rina menjadi bahan gosip, tapi tidak ada yang berani benar-benar mendekat. Namun, 3 orang mahasiswa yang punya channel YouTube misteri memutuskan menjadikannya bahan konten. Mereka adalah Dimas, Fajar, dan Maya. Dengan kamera, senter, dan alat perekam suara, mereka masuk ke rumah itu malam hari. Saat pertama kali membuka pintu, udara di dalam rumah terasa pengap, meski jendela terbuka. Cat dinding mengelupas, dan bau lumpur basah tercium jelas dari arah lorong panjang. "Wah, vibes-nya dapat banget nih, guys," kata Dimas sambil menyalakan kamera. Fajar, yang lebih sensitif, mulai merinding. Ia merasa seolah ada yang mengawasi dari ujung lorong. Sedangkan Maya menyalakan perekam FVP, alat perekam suara gaib. Dalam beberapa menit, terdengar suara samar. Keluar, sebelum terlambat. Maya kaget, tapi Dimas malah tertawa, mengira itu gangguan suara biasa. Mereka memutuskan menaruh kamera di dapur, menghadap lorong. Saat dicek kembali setelah beberapa menit, rekaman menunjukkan bayangan hitam tinggi berdiri di ujung lorong, meski mata mereka tak melihatnya langsung. Fajar mulai panik. "Gue nggak enak, Dim, kita harus cabut aja." Tapi Dimas keras kepala, ia ingin bukti lebih kuat. Mereka pun melanjutkan penelusuran ke kamar belakang. Di sana, mereka menemukan cakar panjang di dinding, sama seperti yang dialami Rina. Maya melihat sesuatu yang membuatnya pucat. Di lantai, ada boneka anak kecil berlumuran lumpur, dengan kedua matanya dicongkel keluar. Tepat pukul 1.30, seluruh lampu dan alat mereka mati. Hanya terdengar langkah kaki dari lorong. Perlahan, semakin dekat. Tok, tok, tok. Maya menjerit ketika melihat dari senter ponsel, seorang anak kecil tanpa bola mata berdiri di ujung lorong, menatap mereka. Dimas masih mencoba merekam, gemetar tapi penasaran. Namun tiba-tiba, anak kecil itu menunjuk ke pintu belakang, dan dari kegelapan muncul sosok perempuan berambut panjang, tubuhnya basah penuh lumpur, wajahnya pucat membusuk. Suara serak menggema, "Kalian tidak boleh masuk, lorong ini bukan untuk manusia hidup." Ketiganya panik dan berlari ke pintu depan. Namun, seperti pengalaman Rina, pintu itu terbuka dan yang mereka lihat hanyalah lorong panjang yang sama. Mereka terus berlari, tapi lorong itu tak ada habisnya. Suara tawa anak kecil menggema di belakang mereka. Fajar terjatuh,
dan ketika Dimas menoleh, ia melihat tangan-tangan hitam keluar dari dinding lorong, menarik tubuh Fajar ke dalam. Jeritan Fajar menggema sampai lenyap. Maya menangis, berlari bersama Dimas. Namun, lorong itu terus memutar, membawa mereka kembali ke tempat semula. Sosok perempuan lumpur kini berdiri tepat di depan mereka, kali ini lebih dekat, dengan wajah yang setengah hancur. "Kalian akan tinggal di sini selamanya." Kamera jatuh, merekam suara jeritan panjang, sebelum gambar menjadi hitam. Beberapa hari kemudian, warga sekitar menemukan kamera tergeletak di depan rumah, dengan baterai hampir habis. Ketika mereka memutar rekaman, hanya ada suara tangisan, langkah kaki, dan tawa anak kecil. Tidak ada jejak Dimas, Fajar, ataupun Maya. Mereka menghilang, seperti korban sebelumnya. Rumah itu kembali ditinggalkan, tapi video misterius yang tersisa dari kamera tersebut mulai tersebar di internet, membuat banyak orang penasaran untuk datang dan membuktikan kebenarannya sendiri. Setelah video misterius dari kamera Dimas tersebar di internet, banyak orang penasaran. Namun sebagian besar hanya berani melihat rumah itu dari luar. Hingga akhirnya, sebuah tim paranormal bernama Mata Arwah datang untuk melakukan investigasi serius. Tim ini terdiri dari Pak Surya, seorang paranormal sepuh; Nina, cenayang muda yang bisa merasakan kehadiran roh; Raka, kameramen yang skeptis, tapi berani. Mereka datang malam hari dengan peralatan lengkap, kamera inframerah, perekam suara, dan beberapa jimat pelindung. Begitu masuk, udara berubah sangat dingin, padahal malam itu tidak hujan. Lorong panjang terlihat lebih gelap dari bagian rumah lain. Pak Surya berdiri diam sambil memejamkan mata. Lalu ia berbisik, "Ada sesuatu yang terikat di sini. Bukan sekadar arwah penasaran, ini semacam segel gaib yang rusak." Nina tiba-tiba memegang kepalanya. Ia mendapat penglihatan, seorang perempuan diseret oleh suaminya, dipukul hingga mati di lorong, lalu dikubur dekat pintu belakang. Tapi di balik itu, Nina juga melihat sosok lain, bayangan hitam raksasa yang bukan manusia, mengawasi dari balik lorong. Raka, yang sedang merekam, kaget ketika kamera infranya menangkap bayangan tinggi besar di belakang Nina, padahal dengan mata telanjang tidak ada apa-apa. Tiba-tiba, terdengar suara anak kecil tertawa. Semua lampu kamera berkedip. Dari arah lorong, boneka mata kosong yang pernah dilihat Maya berguling sendiri ke arah mereka. Nina mulai kerasukan. Dengan suara yang bukan miliknya, ia berkata, "Kalian tidak seharusnya ada di sini, ini rumah kami, lorong ini milik kegelapan." Pak Surya cepat-cepat menempelkan jimat di kening Nina hingga ia tersadar. Tapi tiba-tiba pintu belakang terbuka dengan keras. Dari kegelapan muncul perempuan lumpur itu lagi, lebih jelas, wajahnya setengah hancur, dan di sampingnya anak kecil tanpa bola mata menggandeng tangannya. Pak Surya mencoba membaca mantra untuk menutup lorong. Asap dupa memenuhi udara, dan suara-suara dari dinding makin keras, tangisan, jeritan, tawa, semuanya bercampur. Namun sesuatu yang lebih menyeramkan muncul. Dari pintu belakang, bayangan raksasa hitam merangkak keluar, menutupi lorong. Sosok itu tidak punya wajah, hanya rongga gelap dengan mulut besar penuh gigi tajam. "Bukan mereka saja," kata Pak Surya dengan wajah pucat. "Ini, penunggu asli lorong. Dialah yang memakan jiwa-jiwa penyewa sebelumnya." Raka mencoba merekam, tapi kameranya meledak seketika. Nina menjerit saat melihat tangan-tangan hitam mencoba menarik kakinya ke dalam lorong. Dengan sisa tenaga, Pak Surya menancapkan keris kecil di tanah dekat pintu belakang, membuat lorong itu bergetar keras. Suara-suara berhenti sejenak, sosok perempuan dan anak kecil menghilang, bayangan raksasa mundur perlahan. Tapi sebelum semuanya tenang, dinding rumah penuh dengan coretan tangan berdarah, membentuk kata. "Segel ini tidak akan bertahan lama." Pak Surya jatuh lemas, berkata lirih. "Kita hanya menunda, bukan menghentikan. Lorong ini akan terbuka lagi, dan saat itu, tidak ada yang bisa menghentikannya." Tim Mata Arwah keluar dengan tubuh gemetar. Mereka selamat, tapi rekaman yang tersisa hanya berupa bisikan samar. "Ikutlah masuk ke lorong." Rumah itu kembali gelap dan kosong. Tapi kini, penunggunya semakin marah. Setelah penyelidikan tim Mata Arwah, segel di pintu belakang rumah itu hanya bertahan beberapa minggu. Namun, suatu malam, gempa kecil mengguncang daerah itu. Retakan muncul di dinding rumah, dan segel yang ditancapkan Pak Surya patah.
Dari saat itu, rumah itu berubah. Tidak ada lagi yang berani mendekat, tapi orang-orang sekitar mulai mendengar suara jeritan dari dalam, meski rumah tampak kosong. Tim mata arwah memutuskan kembali untuk terakhir kali. Mereka tahu risikonya, tapi jika dibiarkan, lorong itu akan menelan lebih banyak korban. Pak Surya membawa keris pusaka terakhir. Nina bertekad menuntaskan karena ia merasa arwah anak kecil itu masih bisa diselamatkan. Raka ikut dengan hati berat, tapi ingin merekam bukti terakhir. Saat mereka masuk, lorong itu sudah berubah, lebih panjang, lebih gelap, seperti mulut gua yang hidup. Bau busuk memenuhi udara. Ketika mereka melangkah, rumah itu perlahan hilang. Yang tersisa hanyalah lorong tanpa ujung, dengan dinding hitam berdenyut seperti daging hidup. Suara-suara bergema di sekitar, tangisan, teriakan, dan bisikan yang memanggil nama mereka satu persatu. Tiba-tiba, mereka melihat Andi dan Rina berdiri di ujung lorong, wajah pucat, mata kosong. Raka kaget dan mencoba memanggil, tapi Nina menahan. Itu bukan mereka lagi, itu hanya cangkang kosong. Saat mendekat, tubuh Andi dan Rina hancur menjadi lumpur, lalu tangan-tangan hitam keluar, mencoba menarik mereka bertiga. Dari kegelapan, muncul sosok raksasa hitam tanpa wajah, penunggu asli lorong. Mulutnya besar, dipenuhi gigi tajam, dan setiap kali ia mengaum, lorong bergetar seolah hendak runtuh. Pak Surya menancapkan keris pusaka ke tanah lorong, membaca mantra dengan suara lantang. Sosok perempuan lumpur dan anak kecil muncul lagi, kali ini wajah mereka penuh luka, menangis kesakitan. Nina berlari mendekat, mencoba menyentuh anak kecil itu. Sesaat, arwah anak itu tersenyum, lalu berbisik, "Tolong lepaskan aku." Dengan doa terakhir, Pak Surya mengarahkan keris ke arwah perempuan lumpur. Tubuhnya hancur menjadi cahaya, bersama dengan anak kecil yang perlahan memudar. Namun, bayangan raksasa hitam mengaum marah, mencoba menelan mereka. Pak Surya berteriak, "Kalian lari sekarang, aku akan menutup lorong ini dari dalam." Nina menangis, menolak meninggalkan gurunya. Tapi Raka menariknya, dan mereka berlari sejauh mungkin. Sementara itu, Pak Surya menusukkan keris pusaka ke jantung bayangan hitam. Cahaya putih menyala, lorong bergetar hebat, dan terdengar suara jeritan ribuan arwah. Pintu belakang rumah itu tertutup dengan ledakan cahaya. Ketika Nina dan Raka tersadar, mereka sudah berada di luar rumah, di halaman. Rumah itu tampak runtuh perlahan, meninggalkan puing. Pak Surya tidak pernah keluar. Beberapa hari kemudian, warga menemukan rumah itu benar-benar rata dengan tanah, seolah tak pernah ada. Tidak ada lorong, tidak ada pintu belakang, hanya puing-puing dan tanah kosong. Nina yakin Pak Surya telah mengorbankan dirinya untuk menutup lorong. Tapi di dalam mimpinya, ia masih sering mendengar bisikan. Lorong tidak hilang, lorong hanya menunggu, di tempat lain. Raka berhenti membuat video misteri. Ia tak pernah menyentuh kamera lagi. Sedangkan Nina terus dihantui perasaan, bahwa suatu saat, lorong itu akan terbuka kembali.